pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya mengajak kita semua, bila engkau susah tidur, saya akan bukakan dari firman Tuhan rahasia bagaimana supaya kita bisa tidur dengan nyenyak. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih ada rahasia, kami bisa istirahat dan tidur dengan baik melalui firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca kitab kita dari Perjanjian Lama, Mazmur pasal yang keempat ayat 8 dan 9. Mazmur pasal 4 ayat 8 dan 9, demikian bunyi firman Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Hal yang pertama saudara perhatikan baik-baik bahwa penyebab kita tidak bisa tidur ialah rasa khawatir, rasa takut. Mari hari ini gantikan itu dengan iman dan saudara punya sukacita, gembira. Kata Alkitab tadi. Ya. Sukacita membuat kita bisa tenang, bisa istirahat, dan bisa tidur. Katanya, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Hati yang dipenuhi oleh sukacita, saudara sekalian,
Pikiran yang penuh dengan sukacita itu membuat kita bisa hidup sehat. Mari kita lihat ayat firman Tuhan dari perjanjian dari kitab Amsal pasal 17 ayat 22. Ini ada hubungannya juga dengan hal ini. 17 ayat 22 mengatakan demikian, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi hati yang gembira, sukacita itu membuat tubuh kita merasa sehat dan kita bisa tidur dengan nyenyak. Mengapa saudara sekalian tidur begitu penting? Kita terus bicara tentang tidur. Kita bukan bicara tentang tidur, tapi boleh saudara tanya dokter. Yaitu kalau kita tidur mau hidup sehat, tidurlah di bawah jam 12 tengah malam. Ya. Yang paling baik ialah tidurnya jam 10. 10, 11, 12 itu tingkat produksi darah merah kita atau hemoglobin dalam tubuh kita itulah puncaknya jam 10 sampai jam 12. Jam 12 sampai jam 1 itu sudah menurun tinggal 25%. Sesudah jam 1 tengah malam sudah tidak ada lagi. Itu sebabnya orang yang suka begadang itu mukanya pucat. Ya, bukan karena dia capek, tapi karena tidak ada lagi produksi darah merah atau hemoglobin dalam tubuhnya. Oleh sebab itu saya anjurkan kepada kita semua, termasuk diri saya sendiri. Saya kalau hari Minggu malam itu saya mengupdate semua orang yang hadir di gereja, termasuk 2 satelit kami atau postpay kami. Dan maka saya biasanya langsung muat itu video streaming, live streaming, video streaming makanan bergizi hari yang tertulis tengah malam, kemudian baru saya tidur. Dan selalu bangun besok paginya saya lebih capek daripada biasanya. Ingat, umur saya sudah 71 tahun. Itulah yang berbahaya untuk hidup kita. Yang kedua yaitu apa saudara sekalian? Mari kita perhatikan. Tadi Mazmur pasal 4. Dengan tentram aku membaringkan diri lalu segera tidur. Kata segera di sini begitu penting. Ada orang yang mau tidur bolak-balik, remas bantal gulingnya sedemikian rupa, tidak bisa tidur. Apalagi kami yang sudah tua nih saudara sekalian. Memang jam tidur kami sudah lebih sedikit dibandingkan dengan anak muda. Ya, dulu waktu saya masih muda tidur rata-rata 8 jam sehari. Sehingga saya bisa sampai pada umur 71 tahun. Untuk saya umur 71 tahun ini bonus yang luar biasa daripada Tuhan. Saya pikir tidak sampai saya. Tetapi puji Tuhan, saya masih Tuhan beri panjang umur. Saya harap masih nanti bisa kemudian melihat cucu-cucu saya berhasil dalam studi mereka. Ya, itu harapan saya. Di sini katakan ada kunci, segera tidur. Kenapa? Nah, ini dia. Kenapa kata Alkitab mengatakan bahwa sebab, ini sebab itu sebabnya apa? Hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Kata-kata ini dipakai dalam bahasa Ibrani untuk orang tua terhadap anak. Anak kadang-kadang perlu dijaga. Ya, orang barat terutama mereka anak-anak langsung disuruh tidur di tempat tidur, kamar tidur sendiri sejak kecil. Nah, ada anak-anak yang kalau orang tuanya matikan lampu, dia takut. Nah, oleh karena itu ibunya biasanya duduk di samping dia, menina bobokkan dia sampai dia tidur. Baru kemudian lampu dimatikan, kemudian orang tuanya kembali tidur di tempat tidurnya sendiri. Oleh sebab itu hari ini mari kita tempatkan Tuhan seperti orang tua kita.
ayah ibu kita yang menjaga kita waktu kita tidur. Karena firman Tuhan dalam Mazmur 121, itu saya tidak usah buka sekarang. Ya, Mazmur 121 ayat 1 sampai 5 mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur, penjaga Israel, dan kita adalah Israel perjanjian baru yang kemudian Tuhan mau menjaga kita supaya kita bisa tidur dengan lelap dan bangun besok pagi dengan segar dan kuat untuk meneruskan kehidupan kita sehari-hari. Inilah rahasianya yang harus kita pegang teguh. Jadikan Tuhan penjaga pelindung kita siang dan malam. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami semua, menolong kami untuk mengalami lagi hal-hal luar biasa bersama dengan Tuhan, terutama dalam tidur dan istirahat. Terima kasih Tuhan. Curahkan kepada kami sukacita daripada-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.